ternyata bisa tuh gitu. Seorang menteri ini diganti gitu. Oh, beda. Jadi Gimana? gini, misalnya kita sebutkan saja ya. Iya, sebutkan. Misalnya betapa kuatnya Sri Mulyani. Ya, betul. Gitu. Nah, itulah. Sri Mulyani itu bukan seorang loyalis Jokowi. Oke. Dia lebih loyalitasnya lebih kepada World Bank. Asing lah ya. Asing. Oke. Karena itu dia sering suka utang ya kan. Ya, Utang ya. terbanyak di masa Jokowi, di masa Sri Mulyani. Dia loyalitasnya kepada World Bank. Oke. Pada kepentingan kapitalisme, liberalisme, ekonomi ya kan. Sehingga bagi Prabowo memberhentikan Sri Mulyani itu perkara mudah sebetulnya. Karena tidak berapa hari lagi nih? 20 Oktober? Iya, Mas. Itu kan mau momentum 1 tahun ya? Iya. Ini kan udah tanggal 15. 15. Ya mungkin pekan-pekan depan. Iya. Dugaan saya mereka cukup konsen dengan aspirasi mereka yang belum dipenuhi. Artinya mereka ini memiliki resiliensi yang lebih kuat. Iya. Jika kekuatan lama, katakan yang sekarang berada di balik ijazah itu, Ijazah. Oh iya. ingin menggunakan cara yang lama. Yang lama itu 5 tahun yang lalu, yang selalu memecah belah Betul. pendapat di publik dengan media sosial, dengan buzzer-buzzernya. Tidak akan efektif dong kalau gitu ya. Saya kira iya. Mahasiswa makin tahu karena Makin paham ya. Makin paham. Siapa yang buzzer, siapa yang memang buzzer, siapa natural yang ya? murni, yang natural. Oke. Dan mereka punya akun-akun organik kan yang Oke. bisa menghantam akun-akun yang non organik itu. Dan menurut saya sikap mahasiswa yang begitu konsisten Ya. itu menunjukkan bahwa mereka memang punya idealisme yang cukup kuat ya. Ya. Untuk melakukan kritik dan kemudian memberikan alternatif solusi dari situasi yang mereka sebut ya mengalami kegelapan begitu ya, kebuntuan politik dan lain-lain. Apalagi kalau mantan presiden yang kemarin itu terlibat intensif untuk menggunakan pola-polanya dipakai lagi oleh itu rejim maksudnya. sekarang gitu kan. Itu sudah nggak akan berguna lagi, tidak efektif lagi. Mahasiswa Gitu. udah tahu, Mas. Sudah paham kan? Sudah Gerakan paham. mereka udah paham. Sudah paham. Cara-caranya udah paham. Udah paham. Makanya mereka akan terus konsisten itu. Mereka bahkan tahu cara-cara rejim lama yang membelah mahasiswa di dalam kampus. Ya. Itu tahu. Udah tahu banget ya. Saya Jadi sampai bahkan ada yang diangkat kayak semacam ketua BEM tandingan. Iya, dan betul, seperti- betul. Di UI ada. Itu di saya tempat-tempat dapat lain. laporan dari mahasiswa Oke. yang direkrut oleh mereka, akhirnya bertobat. Mereka bercerita, Bang, ini saya ceritain. Ngeri, Mas, kalau ceritain. Oke. Mereka bisa mengeluarkan ratusan juta untuk menciptakan tandingan BEM di dalam kampus atau untuk membelah mahasiswa itu. Kekuatan mereka ya. Itu nilainya ratusan juta, bahkan miliaran. Oh, oke. Dasar. Kalau kita tahu BEM yang masih punya idealisme itu digoda dengan angka miliaran misalnya. Itu pola-pola rejim kan? kemarin dipakai. Nah, ya. Yang masih ada kemarin terakhir itu. Akhirnya mahasiswa mulai paham ini udah tahu ya. Sudah tahu Apakah dan karena kawan-kawan kita yang mahasiswa ini sudah mulai paham, kemudian tiba-tiba jadi juga harus membuat strategi baru, sehingga memunculkan pertemuan mendadak 2 jam tanpa jeda dan tanpa undangan, tanpa protokol apa-apa di tanggal 4 Oktober 2025 kemarin, pertemuan antara mantan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo. Apakah ada kaitannya? Saya kira bisa jadi faktor. Jadi karena militansi mahasiswa yang tak kenal henti, bahkan ada mulai muncul kembali agar maaf disebutkan bahwa mantan Presiden Jokowi layak diadili begitu ya. Mahasiswa mulai muncul menarasikan itu kembali. Saya kira karena sasarannya ada di rejim Jokowi, lalu kemudian mereka kecewa juga dengan rejim Prabowo Gibran ini, maka pertemuan elit antara mantan dengan presiden sekarang itu bisa jadi sekian banyak persoalan dibahas di antara mereka. 2 jam loh, Mas. Iya, misalnya kan 2 jam, Bang. Iya, 2 jam cukup lama itu, luar biasa. Ya, karena kan secara politik mantan presiden disorot banyak hal. Ya. Soal ijazah, soal anaknya ya kan, bagaimana anaknya juga mesti selamat sebagai wapres itu, bisa juga soal demokrasi yang makin memburuk, soal korupsinya dan lain-lain. Saya kira makin gerakan kritis makin muncul, mungkin dugaan saya Presiden Jokowi mantan itu makin khawatir dengan posisi semakin tidak aman berarti. Makin tidak aman. Itu yang membuat beliau mencari posisi tawar. Betul, membuat beliau kemudian menemui Prabowo. Saya kira rasional kalau publik menginterpretasi pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Tapi ada pertemuan yang sangat serius yang dibicarakan di antara mereka, menyangkut mereka, posisi Jokowi atau posisi Prabowo.
Oke. Karena kan- Apalagi sudah dimulai orang-orang yang dianggap titipan Jokowi yang berada di kabinetnya Prabowo sudah mulai digeser, Iya, di-reshuffle. satu-satu mulai di reshuffle begitu. Meskipun ada yang simbol Jokowi banget yang belum tergoyahkan. Ya. Ya kan? Nah, itu Tapi kan semakin tipis ya, semakin posisinya posisi makin semakin- berkurang pengaruhnya ya di kabinet. Ya. Karena pihak orang-orang yang dulu orangnya Jokowi makin dipinggirkan. Tapi apakah itu kemudian akan terus berlanjut? Nah, saya masih belum yakin sampai sekarang. Gitu pertanyaannya. Belum yakin saya. Karena misalnya satu simbol representasi pemerintahan Jokowi yang ada di kabinet, maaf ya saya sebutkan, misalnya Menteri Bahlil. Oke. Karena beliaulah yang bersuara cukup lantang pada masa-masa akhir periode kekuasaan Jokowi, misalnya bicara soal 3 periode. Iya, Iya, betul. Dan lain. Itu kan narasi 3 periode Kuat itu banget. bentuk loyalitas total seorang Bahlil terhadap Jokowi. Iya. Nah, ini belum di reshuffle nih. Iya. Jadi sepanjang tokoh-tokoh penting di era Jokowi yang menjadi loyalisnya tidak di reshuffle, menurut saya ya disitulah ruang Prabowo masih disandra oleh beban persoalan pemerintahan di masa lalu. Ini bisa menjadi kerikil di era pemerintahan Prabowo sehingga akhirnya ya terganggu kinerja pemerintahan Prabowo dibuat. Iya, saya pernah mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo ini membawa cacat bawaan. Jadi cacat bawaan ini ya diantaranya, maaf harus saya sebutkan, soal proses menjadi wakil presiden. Ya. Yang ada MK. putusan MK 90 itu. Kemudian soal rusaknya demokrasi di masa pemerintahan akhir kekuasaan Jokowi. Dengan indeks demokrasi yang masih cacat dan lain-lain itu. Soal korupsi yang merajalela, yang indeksnya di bawah 40. Iya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi cacat bawaan ini melekat pada pemerintahan ini. Kalau Prabowo nggak mampu menghilangkan cacat bawaan, ini akan terus menjadi kerikil yang bisa menjatuhkan kekuasaannya, bahkan bisa membuat keterpurukan politik dan ekonomi. Karena kan saya kira kita sangat sederhana bisa memahaminya. Kenapa ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh melesat di atas 5% begitu? Ya. Ini kan karena investasi yang tidak sehat. Para investor sehat dunia tidak mau investasi besar-besaran di Ragu-ragu. Indonesia, ragu-ragu mereka. Karena Penegakan bagaimana mereka mau investasi di negara korupsi yang merajalela, Betul. Ya, betul. yang demokrasinya memburuk. Iya. Jadi kalau Prabowo berani membenahi pemberantasan korupsi, kemudian dia merubah 180 derajat pola kekuasaannya menjadi sangat demokratis, mungkin kita akan mengalami kebangkitan. Termasuk target pertumbuhan ekonomi 8%. Bisa sampai 7 lah. Ya, Bisa sampai 7%. Tapi apakah Prabowo mampu melakukan itu di tengah pemerintahan dia yang membawa cacat bawaan? Itu persoalan yang sangat serius. Yang seolah-olah Prabowo berada dalam buah si malakama. Dia mau memilih jalan radikal melakukan pemberantasan korupsi, tapi pasti yang terdampak adalah pemerintahan masa lalu. Ya. Apakah kemudian rejim masa lalu ini diam ketika kasus-kasus korupsinya yang merajalela itu dibongkar? Nah, dalam situasi itu akan berdampak pada dinamika politik. Saya kira ya Prabowo berada pada pilihan itu. Mau melakukan perubahan besar atau dia menyerah dengan keadaan. Akhirnya stagnan aja, kita di 5% dan... Tapi kalau untuk perubahan besar kan harus ada target, harus ada deadline, Bang Ubed. Ya, Karena kan biasanya kalau seandainya memang Prabowo ingin kembali menjadi presiden untuk periode kedua, di periode 3 tahun pemerintahan Prabowo pasti sudah mulai terbelah iya. kegiatannya. Antara ingin tetap berkampanye untuk menuju 2029, bersamaan dengan itu harus menjalankan pemerintahan yang harus memenuhi janji, target yang dituliskan di Asta Cita. Betul. Nah, kapan ini harus benar-benar harus Saya terlihat kira, tegas saya ini? kira betul itu. Jadi waktu paling atau Golden waktu moment. emasnya, golden momentnya, Golden lah ya, moment. itu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini, berarti ini kan nanti menuju tahun kedua. Nah, tahun kedua ini adalah momentum penting sampai tahun ketiga untuk apakah Prabowo menjalankan Asta Cita dengan konsisten. Termasuk tadi penegakan hukum, menguatkan KPK dan lain-lain itu kan. Apakah itu akan beliau lakukan? Kalau beliau berhasil
mengembalikan KPK menjadi punya marwah kembali misalnya, kemudian pemberantasan korupsi terlihat, sehingga muncul nanti kan pasti ada setiap akhir tahun tuh ada indeks persepsi korupsi diumumkan oleh Transparansi Internasional misalnya. Nanti kita lihat tahun depannya akan ada pengumuman ada perubahan apa enggak. Kalau indeks persepsi korupsinya stagnan atau malah atau bahkan jeblok, anjlok, ya masa-masa golden moment itu akan hilang. Dan begitu masuk tahun ketiga, Prabowo tidak ada atau prestasinya tidak menunjukkan performa yang luar biasa, dia akan tenggelam. Dan di situ akan muncul mungkin perpecahan koalisi. Dan akan ada yang mau mengambil keuntungan di situ. Dan akan mengambil keuntungan dalam situasi itu. Jadi saya kira memang luar biasa. 3 tahun momentum emasnya Prabowo. Apakah nanti beliau berhasil atau tidak? Saya sampai hari ini ya masih 50-50 lah. Antara hope dan kecemasan gitu. Masih ada harapan tapi ada kecemasan juga ada ya. kecemasan, hope and anxiety ya. Jadi kadang-kadang kan melihat Prabowo, narasi pidatonya keren. Satu titik begini, tapi di sisi lain, pokoknya semacam tersandra. Iya. Koruptor sampai dimanapun, sampai Antartika saya kejar. Itu kan narasi yang luar biasa dari seorang presiden. Nah, tapi apakah narasi presiden itu bisa diterjemahkan oleh bawahannya dengan baik, itu kita lihat. Jadi memang, saya kira di situ posisi Prabowo sangat dilematis. Tinggal bagaimana Prabowo bisa mengambil keputusan dalam situasi dilematis itu. Coba Bang, ini ambil contoh misalnya gini, ada satu menteri yang dinarasikan atau dianggap dia itu tidak tergantikan. Tetapi pada akhirnya bisa diganti. Bisa diganti. Artinya sebenarnya, saya jadi kalau menurut Bang Obed, sebenarnya kekuatan lama ini seberapa kuat sih? Ternyata bisa tuh gitu, seorang menteri ini diganti gitu. Beda. Jadi gini, misalnya kita sebutkan saja ya. Iya, sebutkan. Misalnya betapa kuatnya Sri Mulyani. Ya, betul. Gitu. Nah, itulah. Sri Mulyani itu bukan seorang loyalis Jokowi. Oke. Dia loyalitasnya lebih kepada World Bank. Asing lah ya. Asing. Oke. Karena itu dia sering suka utang ya kan. Utang terbanyak di masa Jokowi, di masa Sri Mulyani. Dia loyalitasnya kepada World Bank. Pada kepentingan kapitalisme, liberalisme, ekonomi, ya kan. Sehingga bagi Prabowo memberhentikan Sri Mulyani itu perkara mudah sebetulnya. Karena tidak ada beban hubungannya dengan Jokowi. Nggak ada itu. Dengan Budi Ari? Ke Budi Ari, ya saya kira kalau Budi Ari kan tidak terlalu sekuat Sri Mulyani ya kan. Dan ya menteri yang sebetulnya middle ya, bukan menteri yang sentral begitu. Dan juga tidak ada beban juga. Bebannya nggak ada juga. Jadi saya kira itu dengan mudah di reshuffle ya. Yang justru menjadi ujian adalah Bahlil. Seberapa besar seperti Pak Bahlil ya, saya menyebutnya nama saja nggak apa-apa ya kan. Bahlil, kemudian Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, itu kan trio yang sebetulnya cukup dekat dengan Joko Widodo di masa pemerintahan Joko Widodo. Termasuk juga kelompok elit tertentu yang juga masih berkiblat ke Solo, seperti saya sebutkan Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Jadi kalau Prabowo mampu mereshuffle Bahlil, misalnya kemudian Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, lalu Luhut, itu baru menunjukkan clear bahwa Prabowo memutus mata rantai kekuasaan yang lama. Jadi keberanian untuk mengganti Sri Mulyani yang simbol kekuatan asing itu levelnya lebih rendah dibandingkan mengganti yang tadi disebut-sebut gitu. Iya, yang kaitannya dengan pemerintahan yang lama ya. Iya. Teman, dalam soal Sri Mulyani itu Prabowo punya keberanian politik dalam relasinya dengan politik internasional ya, global, panggung global lah ya. Jadi apa ideologi ekonomi Prabowo itu mulai tarik ulur tuh antara liberalisme dan sosialisme misalnya. Iya. Jadi sebetulnya mau positioning Prabowo mau menempatkan itu bahwa saya ini juga punya kedaulatan, tidak harus tunduk sepenuhnya kepada kapitalisme dan tidak harus tunduk sepenuhnya pada sosialisme, komunisme dan seterusnya. Jadi Prabowo mau menunjukkan itu sebetulnya. Di panggung global. Sudah cukup dapat poin ya ini. Dapat poin. Itu yang membuat Trump juga agak respect kan dengan ini orang berani juga gitu berani juga. Kira-kira itu. Jadi itu negosiasi internasional yang ini berani. bagian dari keinginan atau mimpinya Presiden Prabowo ingin mewujudkan cita-cita ekonomi Pak Sumitro ya. Iya, saya kira itu. Itu betul. Itu ideologi ayahnya itu melekat betul, masih kuat begitu sehingga dia
mengambil langkah-langkah seperti itu, termasuk Koperasi Merah Putih Ya, betul. Ya. dan lain-lain. Itu sebetulnya pengaruh dari ayahnya. Tapi apakah kemudian Prabowo mampu memutus mata rantai kekuasaan lama? Sampai hari ini saya masih menunggu ya.